Kasus yang aku ceritakan ini datang dari Banyuwangi. Kali ini seorang yang mengaku imam bahkan disebut Habib melakukan suatu tindakan tak terpuji kepada keluarga jamaahnya sendiri. Bahkan tak hanya satu, namun seluruh keluarganya. Kejadian ini terjadi di Dusun Babakan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ada seorang keluarga dengan kepala keluarga bernama Rosan, 45 tahun, dan sang istri Siti Jamilah, 37 tahun. Mereka sendiri punya satu anak bernama Dery berusia 15 tahun. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga kaya raya. Sang suami bekerja sebagai petani sukses, sementara sang istri membuka toko sembako. Bahkan, keluarga mereka pun punya pinjaman, penggadaian tempat orang-orang meminjam uang dengan gadaian. Dikenal baik di lingkungannya, bahkan keluarga ini pun punya banyak pegawai. Meski punya tempat penggadaian, namun orang-orang menyebutkan keluarga ini kerap membantu. Pak Rosan sendiri kerap membantu warganya dengan pegawainya yang banyak. Dengan keuangan yang cukup banyak, Pak Rosan dengan sang istri pun mengelola keuangan dengan baik hingga akhirnya keluarga ini kerap membeli barang-barang mewah hasil kerja keras mereka. Merasa hidup berkecukupan hingga sering memberikan sumbangan-sumbangan kepada warga sekitar, bahkan dirinya pun bergabung dengan jamaah sekitar. Hingga akhirnya Pak Rosan pun dan sang istri mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sering berkumpul dalam jamaah. Keluarga ini pun menjadi anggota majelis di pengajian dengan pimpinan Ali Hindaun alias Habib. Nama Habib Ali sendiri terangkat karena sang kakak, jadi Habib Ali di Banyuwangi makin terkenal. Karena nama besar sang kakak, akhirnya Habib Ali pun terkenal di Banyuwangi dan punya banyak jamaah. Habib Ali pun digemari saat itu. Menurut Habib Ali, dirinya makin dikenal karena kerja kerasnya, namun ternyata orang mengenal dirinya karena sang kakak. Habib Ali sendiri tak hanya menjadi pimpinan jamaah, melainkan dirinya punya bisnis lain. Di daerahnya, Habib Ali pun terkenal sebagai bos pupuk. Usahanya menjalani pupuk bukan kali ini, namun sudah lama dirinya menjalani usaha pupuk. Saat usaha pupuknya bermasalah, Habib Ali pun pernah meminjam uang kepada Rosan senilai 10 juta. Beberapa kali begitu, namun akhirnya memang selalu sukses. Rosan dengan Habib Ali kini makin dekat karena ada bisnis satu sama lain. Entah bagaimana ceritanya, Habib Ali makin banyak hutang kepada Rosan hingga mencapai 500 juta. Di awal baik Rosan maupun sang istri bingung menagih kepada Habib Ali. Mereka tak berani karena mereka segan kepada Habib Ali. Namun lama-lama karena ini bisnis dan usaha, keduanya pun memberanikan diri untuk menagih ke Habib Ali. Sontak saja Habib Ali yang merasa tak ada uang menunda-nunda masalah hutang ini. Kini kehidupan Habib Ali dengan Rosan tak dekat lagi. Habib Ali yang kesal selalu ditagih, sementara Rosan yang kesal hutangnya tak dibayar-bayar. Habib Ali saat itu dengan Rosan hubungannya masih baik-baik saja meskipun tak dekat seperti sebelumnya. Habib Ali kerap menjelaskan kepada Rosan kalau dirinya berjanji membayar, namun pelan-pelan. Meskipun ada janji dari Habib Ali, namun Rosan dengan sang istri merasa tak pernah dibayar Habib Ali, hanya janji-janji semata. Demi nama baik Habib Ali sendiri, Rosan merasa dirinya tak pernah menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Permasalahan hutang Habib Ali hanya Rosan dan sang istri yang tahu. Rosan sendiri merasa tak bisa lepas dari jamaah Habib Ali karena dirinya sebentar lagi mau umroh dan dirinya pun merasa masih butuh bimbingan keagamaan. Habib Ali yang tahu kalau Rosan mau umroh bahkan masih punya banyak uang, kesal kalau dirinya ditagih-tagih melulu, membuat harga dirinya jatuh. Habib Ali pun akhirnya mengambil tindakan dengan cara dirinya ingin menghabisi Rosan. Saat itu Habib Ali memanggil ketiga orang yang selalu dekat dengan dirinya, pengikut setianya. Habib Ali meminta 3 orang tersebut untuk menghabisi Rosan dengan mendoktrin menyebutkan kalau Rosan rentenir zolim yang harus dihabisi. Habib Ali memerintahkan 3 orang pengikut setianya dan mendoktrin mereka tanpa mereka tahu kalau penyebabnya adalah hutang yang tak bisa dibayarkan Habib Ali kepada Rosan. Di saat yang memang tepat, Rosan saat itu akan umroh dan ingin bertanya tentang sesuatu kepada Habib Ali. Habib Ali menyebutkan dirinya akan ke rumah Rosan pada jam Isya dengan ketiga anak buahnya, menyebutkan akan sholat berjamaah di rumah Rosan dan akan tanya jawab tentang keagamaan. Saat itu Rosan pun bahagia dan menyiapkan semuanya untuk Habib Ali dan ketiga orang anak buahnya. Saat itu Habib Ali pun membawa Haidori, Siwan dan juga Andi. Saat sampai ke rumah Rosan, Habib Ali menyuruh Andi untuk membeli pulsa ditemani oleh Dery, anak dari Rosan. Saat itu mereka pun langsung melakukan sholat berjamaah. Tanpa Rosan tahu kalau Habib Ali sudah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Rosan dan sang istri di rakaat terakhir.
Akhirnya mereka pun sholat bersama. Saat itu di rakaat terakhir mereka menghabisi Rosan dan juga istrinya dengan alat yang dibawanya dari rumah tanpa Rosan tahu. Setelah melakukan aksinya, Rosan dan sang istri dibawa ke mobilnya. Rosan sendiri ditaruh di bagasi. Tak lama Haidori pun membawa tas surat jaminan para warga yang meminjam uang termasuk surat jaminan dirinya. Tak lama anak dari Rosan pun pulang tanpa Dery tahu kalau di dalam sudah merencanakan untuk menghabisi dirinya. Dery pun langsung dipukul dengan benda tajam, bahkan Dery pun mendapatkan tikaman dan langsung dimasukkan ke mobil. Ketiga orang itu pun langsung dibawa ke mobil di bagasi, ternyata mereka belum meninggal. Mobil itu pun dibawa Habib Ali dan satu orang temannya ke dalam hutan sepi. Mobil itu pun dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Namun tak ada kejahatan yang sempurna. Semuanya ketahuan usai salah satu warga menemukan mobil yang masih berasap. Warga itu pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang. Pihak kepolisian mengamankan 3 orang jasad di dalam mobil tersebut yang memang sudah terbakar tak bernyawa. Sementara plat mobil yang masih kelihatan dicek siapa pemiliknya. Tak lama polisi pun memanggil keluarga Rosan untuk memtes DNA dan dibenarkan kalau ketiga orang tersebut adalah keluarganya, berisi dari Rosan, istrinya dan anaknya. Pihak dari keluarga Rosan pun menginginkan polisi menangkap pelakunya dan dihukum seberat-beratnya. Ternyata masih menurut keterangan para warga, mereka sempat melihat mobil saat dibakar itu bergoyang-goyang dan yakin ketiga orang itu belum meninggal saat dibakar. Polisi pun akhirnya menginterogasi semua saksi orang-orang terdekat. Ternyata ketahuan dari ART tersebut diperintahkan untuk masak karena akan kedatangan Habib. Orang yang terakhir bersama mereka adalah Habib Ali. Setelah kerja keras sebulan kemudian pihak kepolisian mengamankan Haidori dan Andi. Setelah bekerja keras pihak kepolisian pun mengamankan Haidori dan Siwon, sementara Andi sempat buron. Tak lama kemudian mereka pun mengamankan Habib di Pasuruan. Siwon kabur setelah diamankan dan tak pernah tertangkap lagi pihak kepolisian. Kini diponis bersalah Andi dengan Haidori diponis 18 tahun penjara, sementara Habib Ali diponis mati. Meski beberapa kali mengajukan banding namun banding selalu ditolak. Habib Ali pun tak banyak bicara dan menyerahkan semuanya kepada pihak pengacara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.